Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan berupa kesempatan bisa dilanjutkan lagi kajian kitab Jami'ud Durus ini. Semoga kajian ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Kajian kali ini, pembahasan kali ini mengenai tentang fi'il dan pembagiannya fi'il. Tetapi sebelum itu, mari kita tata niat kita. Kita niatkan belajar ini untuk meraih ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap semoga pembahasan kali ini benar-benar menjadi ilman nafi'ah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ilmi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab pertama, al-fi'lu wa aqsamuhu, fi'il dan pembagiannya. Wa huwa yashtamilu ala tis'ati fusulin. Bab ini membahas atau memuat pada 9 fasal, memuat pada 9 pembahasan. Pembahasan yang pertama al-madhi wal mudhari'u wal amru, membahas mengenai fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Yang qasimu al-fi'lu bi'tibari zamanihi ila madin wa mudhari'in wa amrin. Fi'il berdasarkan zamannya, berdasarkan waktu, itu terbagi kepada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Artinya jika fi'il ditinjau dari masa terjadinya suatu pekerjaan, maka fi'il tersebut dibagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il madhi, mudhari' dan fi'il amr. Dan perlu diketahui bahwa acuan daripada masa itu adalah perkataan orang yang berbicara atau perkataan mutakalim. Artinya jika pekerjaan tersebut masanya adalah sebelum mutakalim berbicara, maka masanya disebut masa atau zaman madhi. Jika masa terjadinya pekerjaan tersebut adalah terjadi pada saat si mutakalim berbicara, maka masanya atau zamannya disebut sebagai zaman hal. Akan tetapi jika masa terjadinya suatu pekerjaan itu adalah setelah mutakalim berbicara, maka masa atau zamannya disebut sebagai zaman istiqbal. Masuk mengenai pembahasan fi'il madhi. Fal madhi madalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin biz zamanil madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri atau menunjukkan arti secara mandiri yang bersamaan dengan zaman madhi. Artinya fi'il madhi adalah kata kerja yang terikat oleh zaman madhi. Seperti contoh kaja'a wajtahada wa ta'allama. Ja'a artinya sudah datang atau telah datang, ijtahada artinya sudah atau telah berusaha, dan ta'allama mempunyai arti sudah belajar. Wa alamatuhu ayyaqbala ta'at ta'nisis sakinata. Tanda daripada fi'il madhi adalah bisa menerima tak ta'nis sakinah atau tak sukun yang menunjukkan kemu'anasan daripada fa'il di dalam fi'il madhi tersebut. Mislu katabat, yang artinya dia perempuan telah menulis. Lafadz katabat ini adalah fi'il madhi. Kenapa dinamakan fi'il madhi? Karena ada tandanya, yaitu bisa menerima tak ta'nis sakinah. Artinya setiap fi'il jika bisa kemasukan atau bisa menerima tak ta'nis sakinah, maka fi'il tersebut adalah termasuk fi'il madhi. Auta ad-dhamiri, atau bisa menerima tak dhamir, tak sebagai kata ganti. Mislu katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna, katabtu. Katabta artinya engkau telah menulis, engkau laki-laki telah menulis. Katabti artinya engkau perempuan telah menulis. Katabtuma, kalian berdua telah menulis. Katabtum, kalian semua laki-laki telah menulis. Katabtunna, kalian semua perempuan telah menulis. Katabtu artinya aku telah menulis. Lafadz katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna, dan katabtu semuanya adalah fi'il madhi.
dikarenakan bisa menerima adanya tak dhamir, yaitu ta, ti, tuma, tum, tunna, dan tu. Berikutnya wal mudhari'u ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bizamanin yahtamilu al-hala wal istiqbala. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri yang bersamaan dengan zaman, di mana zamannya bisa zaman hal dan juga bisa zaman istiqbal. Artinya fi'il mudhari' ini memiliki dua zaman selama tidak ada qayyid atau tidak ada ketentuan yang menentukan bahwa fi'il mudhari' tersebut hanya berzaman hal atau hanya berzaman istiqbal saja. Mislu yaji'u wa yajtahidu wa yata'allamu. Seperti contoh lafadz yaji'u yang artinya sedang atau akan datang. Yajtahidu artinya juga sama, sedang atau akan berusaha. Yata'allamu artinya sedang atau akan belajar. Wa alamatuhu ayyaqbala as-sina aw saufa aw lam aw lan. Tanda daripada fi'il mudhari' adalah bisa menerima sin atau saufa atau lam atau lan. Mislu sayaqulu yang artinya dia akan berkata. Saufa naji'u artinya kami akan datang. Lam aksal artinya aku belum malas. Lan ata'akhkhara artinya aku tidak akan pernah telat. Selanjutnya wal amru ma dalla ala talabi wuqu'il fi'li minal fa'il mukhatabi bi ghairi lamil amri. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan arti tuntutan terjadinya pekerjaan dari fa'il, dari subjek atau dari pelaku pekerjaan, al mukhatabi di mana fa'il tersebut adalah orang yang diajak bicara. Bentuk daripada fi'il amr tersebut adalah bi ghairi lamil amri, tanpa adanya lam amr. Artinya fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan arti tuntutan pekerjaan pada fa'il atau menunjukkan arti perintah kepada fa'il, di mana fa'il tersebut adalah sebagai mukhatab atau orang yang diajak bicara, di mana bentuknya adalah sudah menunjukkan arti perintah dengan sendirinya dengan tanpa bantuan berupa lam amr. Mislu ji wajtahid wa ta'allam. Ji artinya datanglah, ijtahid artinya berusahalah, ta'allam artinya belajarlah. Ji ini tanpa adanya lam amr sudah menunjukkan arti perintah, yaitu datanglah. Begitu juga lafadz ijtahid dan ta'allam. Kesemuanya tanpa ada lam amr sudah bisa menunjukkan arti tuntutan pekerjaan kepada fa'il atau perintah pekerjaan yang harus dilakukan oleh fa'il. Wa alamatuhu ayyadulla ala talabi bisughati. Tanda daripada fi'il amr adalah menunjukkan arti tuntutan pekerjaan atau menunjukkan arti perintah pada bentuknya sendiri. Artinya bentuknya fi'il amr itu dengan sendirinya adalah sudah menunjukkan arti perintah. Artinya jika ada suatu kata atau kalimat yang bisa menunjukkan arti perintah dengan tanpa ada bantuan daripada kalimat atau perabot perintah yang lain, maka kalimat tersebut adalah merupakan fi'il amr. Seperti contoh tadi, lafadz ji artinya datanglah, tanpa ada bantuan kata yang lain. Lafadz ji ini sendiri sudah menunjukkan arti perintah. Berikutnya, ma'a qabulihi ya al-mu'annatsatil mukhatabata. Tadi dikatakan bahwa tanda daripada fi'il amr adalah bentuknya itu sendiri yang sudah mempunyai arti perintah. Lalu bentuk atau sighatnya fi'il amr itu juga bisa bersamaan atau bisa menerima ya mu'annasah mukhatabah atau ya yang menjadi kata ganti untuk arti perempuan yang diajak bicara. Dan ya-nya ini adalah sebagai tanda bagi fa'il yang perempuan yang diperintah. Yang artinya ya tersebut hanya untuk membedakan mana fa'il yang mu'annats dan mana fa'il yang mudzakkar. Jika ada ya-nya maka fa'ilnya adalah mu'annatsah, seperti contoh mislu ijtahidi, yang artinya berusahalah engkau perempuan, menunjukkan arti perintah berusaha pada fa'il mu'annats. Akan tapi jika tanpa adanya ya mu'annatsah mukhatabah, maka fa'ilnya adalah mudzakkar. Dengan kata lain,
Ya mu'annatsah mukhatabah bukanlah tanda pokok bagi fi'il amr. Karena tanda pokok bagi fi'il amr adalah sighat atau bentuknya sendiri yang sudah dapat menunjukkan arti perintah, yaitu dengan tanpa adanya bantuan ataupun perkara yang lain, dengan tanpa adanya perabot perintah yang lain. Masuk pada pasal yang kedua mengenai al-muta'addiyu wal lazimu. Fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Yang qasimul fi'lu bi'atibari ma'nahu ila muta'addin wa lazimin. Berdasarkan maknanya, fi'il itu dibagi menjadi dua, yaitu fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Pertama, al-fi'lu al-muta'addiyu, membahas mengenai fi'il muta'addi. Al-fi'lu al-muta'addiyu huwa ma yata'adda atharuhu fa'ilahu wa yatajawazuhu ilal maf'uli bihi. Fi'il muta'addi adalah fi'il di mana pengaruh pekerjaannya itu melampaui fa'ilnya. Maksudnya makna atau keterangan fi'il tersebut dalam sebuah susunan kalimat tidak bisa sempurna jika hanya dengan adanya fa'il saja. Dan pengaruh pekerjaan daripada fi'il itu adalah melampaui fa'il sampai kepada maf'ul bih. Artinya juga berpengaruh kepada maf'ul bih. Dengan kata lain, fi'il muta'addi adalah fi'il yang makna atau keterangannya itu bisa sempurna jika ada fa'il dan juga ada maf'ul bihnya. Ringkasnya adalah fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh pada fa'il dan maf'ul bih. Mislu fataha Thariqun al-Andalusah. Thariq bin Ziyad menaklukkan kota Andalus. Lafadz fataha ini adalah fi'il muta'addi dikarenakan pengaruhnya lafadz fataha yang berarti penaklukan itu dilakukan oleh Thariqun sebagai fa'ilnya dan dikenai oleh lafadz al-Andalusah sebagai maf'ul bihnya. Wa huwa yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulin bihi yaqa'u alaihi. Fi'il muta'addi tersebut adalah fi'il yang membutuhkan pada fa'il sebagai pelaku pekerjaannya dan membutuhkan maf'ul bih sebagai korban atau yang dikenai pekerjaan. Wa yusamma aidan al-fi'l al-waqi'ah liwuku'ihi 'alal maf'uli bihi. Fi'il muta'addi juga disebut sebagai al-fi'l al-waqi' atau fi'il waqi', yang artinya fi'il yang menimpa, kata kerja yang menimpa. Karena kata tersebut menimpa pada maf'ul bih, di mana maf'ul bih adalah sebagai korban yang ditimpa atau yang dikenai suatu pekerjaan. Wal fi'lal mujawiza li mujawazatihi al fa'ila ilal maf'uli bihi. Fi'il muta'addi tersebut juga disebut fi'il mujawiz dikarenakan fi'il tersebut pengaruhnya melampaui fa'il hingga kepada maf'ul bih. Artinya pengaruh pekerjaan tersebut tidak hanya terjadi kepada fa'il saja tetapi juga terjadi pada maf'ul bih. Wa alamatuhu ay yaqbalaha ad-dhamiri allati ta'udu ilal maf'uli bihi. Tanda daripada fi'il muta'addi adalah bisa menerima hak dhamir, di mana hak dhamir tersebut kembali kepada maf'ul bih. Maksudnya haknya itu berkedudukan sebagai maf'ul bih. Mislu ijtahadat talibu fa akramahu ustadzuhu. Pelajar tersebut bersungguh-sungguh di dalam belajar sehingga gurunya memuliakannya. Lafadz akrama ini adalah fi'il muta'addi dikarenakan lafadz akrama ini bisa menerima hak dhamir yang jatuh setelahnya, di mana hak dhamir yang jatuh setelah lafadz akrama adalah berkedudukan sebagai maf'ul bih. Sedangkan fa'ilnya lafadz akrama sendiri adalah lafadz ustadzuhu. Contoh ijtahadat talibu fa akramahu ustadzuhu. Lafadz ijtahada adalah fi'il madhi yang lazim dikarenakan ijtahada sudah sempurna makna atau keterangannya dengan hanya adanya fa'il yaitu lafadz at-talibu. Kemudian fa pada fa akramahu adalah fa ta'liliyah dikarenakan jumlah sebelumnya adalah menjadi sebab dari jumlah setelahnya. Lafadz ijtahadat talibu menjadi sebab bagi jumlah berupa lafadz akramahu ustadzuhu. Selanjutnya lafadz akramahu. Akrama adalah fi'il madhi yang muta'addi dengan tandanya berupa hak dhamir. Hak dhamir itu merujuk kepada lafadz at-talibu, di mana lafadz tersebut adalah fa'ilnya ijtahada. Dan jika lafadz at-talibu tersebut ditempatkan pada posisinya hak dhamir setelah akrama, maka lafadz tersebut berkedudukan sebagai maf'ul bih.
dikarenakan hak dhamir itu yang muttasil dengan amilnya, dan jika amilnya berupa fi'il maka selalu bermahal nasab. Dan pada contoh ini hak dhamir tersebut berkedudukan sebagai maf'ul bih. Selanjutnya lafadz ustadzuhu berkedudukan sebagai fa'ilnya akrama, dan juga lafadz ustadzu adalah mudhof, sedangkan ha'ud dhamir setelahnya adalah sebagai mudhof ilaih yang bermahal jar. Berikutnya ada keterangan amma ha'ud dhamiril lati ta'udu ila dzarfi wal masdari fala takunu dilalatan ala ta'addil fi'li in lahiqathu. Adapun hak dhamir yang kembali kepada dzaraf dan masdar, artinya jika hak dhamir tersebut berkedudukan sebagai dzaraf atau sebagai masdar, maka hak dhamir itu bukanlah sebagai petunjuk akan kemuta'adiannya fi'il, walaupun hak dhamir itu menyertai fi'il tersebut. Maksudnya, walaupun fi'il itu adalah fi'il yang muta'addi, tetapi jika haknya adalah tidak kembali kepada maf'ul bih atau tidak berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka hak itu bukanlah alamat daripada fi'il muta'addi. Contohnya, fal awwalu mislu yaumal jumu'ati zurtuhu. Contoh yang pertama adalah yaumul jumu'ati zurtuhu, pada hari Jumat aku berkunjung. Lafadz zurtuhu ada hak dhamir setelahnya, di mana hak dhamir ini kembali kepada lafadz yaumal jumu'ati, sehingga hak dhamir ini bukanlah sebagai tanda kemuta'adiannya fi'il. Akan tapi jika hak dhamir ini kembali kepada maf'ul bih, maka hak dhamir ini dianggap sebagai tandanya fi'il muta'addi berupa lafadz zurtu. Jadi jika hak dhamirnya lafadz zurtu ini kembali kepada maf'ul bih atau berkedudukan sebagai maf'ul bih, sehingga arti daripada contoh yaumal jumu'ati zurtuhu adalah pada hari Jumat aku mengunjunginya, maka hak dhamir ini adalah menjadi dilalah daripada muta'addinya fi'il atau sebagai tanda daripada fi'il muta'addi. Berikutnya contoh yang kedua, wasani mislu tajammal bil fadilati tajammulan kana yatajammaluhu salafukas sholihu. Berhiaslah dengan hiasan keutamaan, di mana pendahulumu yang sholih adalah berhias dengan hiasan keutamaan tersebut. Lafadz yatajammaluhu, setelah lafadz tersebut ada hak dhamir, di mana hak dhamir tersebut kembali kepada lafadz tajammulan, sehingga hak dhamir tersebut bukanlah dilalah daripada muta'addinya fi'il. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai tanda bagi fi'il muta'addi. Fal ha'u fil mislil awwali fi mawdi'in nasbin ala annaha maf'ulun fihi. Hak dhamir pada contoh yang pertama, yaitu yaumal jumu'ati zurtuhu, adalah bermahal nasab karena hak dhamir tersebut adalah berkedudukan sebagai maf'ul fi atau dzaraf. Wa fil misalis tsani fi mawdi'in nasbin ala annaha maf'ulun mutlaqun. Hak dhamir pada contoh yang kedua, yaitu lafadz yatajammaluhu salafukas sholihu, adalah bermahal nasab karena hak dhamir tersebut adalah berkedudukan sebagai maf'ul mutlaq. Sehingga hak dhamir pada contoh zurtuhu dan yatajammaluhu itu adalah bukan hak yang menunjukkan pada muta'addinya fi'il, dikarenakan hak tersebut kembali kepada dzaraf dan maf'ul mutlaq atau berkedudukan sebagai dzaraf dan maf'ul mutlaq. Pembahasan selanjutnya, al-muta'addi binafsihi wal muta'addi bi ghairihi. Fi'il muta'addi dengan sendirinya dan fi'il muta'addi dengan bantuan kalimah atau kata yang lainnya. Al-fi'lu al-muta'addiyu imma muta'addin binafsihi wa imma muta'addin bi ghairihi. Fi'il muta'addi ada kalanya muta'addi dengan sendirinya, artinya dengan tanpa adanya bantuan kalimah atau kata yang lain, fi'il tersebut sudah bisa muta'addi dengan sendirinya. Lalu yang kedua, fi'il muta'addi dengan bantuan kata atau kalimah yang lain, artinya bisa menjadi fi'il muta'addi jika ada kata yang lain atau ada bantuan kalimah yang lain.
Fal muta'addi binafsihi ma yasilu ilal maf'uli bihi mubasyiratan. Fi'il muta'addi dengan sendirinya atau al-muta'addi binafsihi adalah fi'il muta'addi yang bisa sampai kepada maf'ul bih secara langsung. Maksudnya, pengaruh pekerjaan daripada fi'il tersebut bisa langsung sampai kepada maf'ul bih dengan tanpa perantaraan apapun. Bisa langsung dikenai maf'ul bih dengan tanpa adanya perantara kalimah yang lain. Ai bi ghairi wasitati harfil jarri. Maksudnya dengan tanpa adanya perantara berupa kalimah harf, yaitu harf jar. Mislu baraitul qalama, aku meruncingkan pena atau pensil. Lafat baro pada baraitu al-qalama di sini adalah fi'il muta'addi, di mana muta'addinya adalah dengan sendirinya atau secara mandiri dengan tanpa adanya perantaraan berupa harf jar atau yang lain. Wa maf'uluhu yusamma shorihan. Maf'ulnya lafat baraitu atau maf'ulnya fi'il muta'addi binafsihi disebut sebagai maf'ul shorih. Artinya maf'ul yang tidak perlu ditakwil atau dijelaskan dengan bentuk kalimah yang lain. Sehingga pada contoh lafat baraitu al-qalama, lafat al-qalama di sini i'rabnya adalah nasab secara lafat. Dikarenakan tanpa dijelaskan dengan bentuk kalimat yang lain, nasab daripada maf'ul berupa lafat al-qalama ini sudah nampak, yaitu dengan menggunakan tanda berupa fathah yang berada di atas mimnya lafat al-qalama. Selanjutnya, wal muta'addi bi ghairihi ma yasilu ilal maf'uli bihi biwasitati harfil jarri. Mislu zahabtu bika bimakna azhabtuka wa maf'uluhu yusamma ghairu sharihin. Fi'il yang muta'addi sebab ada kalimah yang lain yang menyebabkan menjadi fi'il yang muta'addi. Artinya fi'il atau kata kerja yang mana pengaruhnya bisa sampai kepada maf'ul bih dengan sebab perantaraan harf jar. Maksudnya, fi'il muta'addi bi ghairihi atau fi'il muta'addi yang menjadi muta'addi dengan sebab adanya perkara atau kalimah yang lain yang menyebabkan fi'il tersebut menjadi muta'addi, asalnya adalah fi'il lazim. Fi'il lazim tersebut dibantu oleh harf jar, atau dengan sebab adanya harf jar tersebut fi'il lazim itu menjadi fi'il yang muta'addi. Seperti contoh lafaz zahabtu bika yang artinya aku pergi bersama kamu. Lafaz zahaba ini adalah fi'il lazim, di mana keterangannya itu sudah cukup dengan adanya fa'il. Artinya zahaba ini tanpa perlu adanya maf'ul bih sudah sempurna keterangan di dalam kalimatnya. Lafaz zahabtu bika ini bimakna azhabtuka, menggunakan maknanya lafaz azhabtuka atau semakna dengan lafaz azhabtuka, yang artinya lafaz zahabtu bika ini dijelaskan dengan lafaz azhabtuka, yang artinya aku memberangkatkanmu. Oleh karena lafaz zahabtu bika dijelaskan atau diterangkan dengan lafaz azhabtuka, maka maf'ulnya fi'il muta'addi bi ghairihi, fi'il muta'addi yang butuh kalimah yang lain, butuh perkara yang lain yang menyebabkan fi'il tersebut menjadi muta'addi, maka maf'ulnya disebut dengan maf'ul ghairu sharih. Artinya maf'ul yang perlu ditakwil atau dijelaskan dengan bentuk kalimah yang lain. Adapun maf'ul ghairu sharih yang dimaksud pada contoh ini adalah lafaz bika setelah lafaz zahabtu. Dhamir kaf ini bermahal jar karena dijarkan oleh harf jar berupa ba. Akan tetapi di dalam statusnya sebagai maf'ul, bika ini bermahal nasab. Kemudian karena lafaz bika ini berkedudukan sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih, maka lafaz zahaba yang asalnya adalah fi'il lazim selanjutnya menjadi fi'il yang muta'addi, dikarenakan dalam susunan kalimat zahabtu bika secara makna pengaruh pekerjaan yang berupa zahaba atau yang artinya pergi ini adalah sampai kepada lafaz bika sebagai maf'ul bihnya yang ghairu sharih. Sekali lagi, dalam contoh zahabtu bika diartikan aku pergi bersama kamu atau aku pergi membawamu.
Kata kamu pada arti contoh tersebut adalah juga terpengaruh oleh kata pergi. Karena kata berupa kamu adalah juga ikut pergi bersama dengan kata aku, di mana lafaz tersebut semakna dengan lafaz adhabtuka, yang artinya aku memberangkatkan kamu atau aku membawa pergi kamu, yang mana pada contoh ini sudah ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Dengan adanya fa'il dan maf'ul yang menjadi syarat sempurnanya keterangan, maka fi'il tersebut dikategorikan sebagai fi'il yang muta'addi. Berikutnya waqad ya'khuzul muta'addi maf'ulaini ahaduhuma sharihun wal akharu ghairu sharihin nahwu addul amanati ila ahliha. Terkadang ada fi'il muta'addi yang mengambil atau membutuhkan dua maf'ul. Akan tetapi salah satu dari kedua maf'ul tersebut adalah maf'ul yang sharih, artinya maf'ul yang sudah jelas sebagai maf'ul, artinya tanpa dijelaskan dengan bentuk yang lain. Sedangkan maf'ul yang lain adalah berupa maf'ul yang ghairu sharih, perlu dijelaskan dengan bentuk kalimah yang lain. Seperti contoh lafaz addul amanati ila ahliha, yang artinya sampaikanlah beberapa amanah kepada orang-orang yang berhak menerima amanah tersebut. Fal amanati maf'ulun bihi sharihun wa ahli maf'ulun bihi ghairu sharihin wa huwa majrurun lafzan biharfil jarri mansubun mahallan ala annahu maf'ulun bihi ghairu sharihin. Lafaz al-amanati ini adalah maf'ul bih yang sharih, sedangkan lafaz ahli adalah maf'ul bih yang ghairu sharih, di mana lafaz ahli ini dijarkan secara lafaz dengan harf jar, akan tapi dinasabkan secara mahal karena lafaz ila ahliha ini berstatus sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih. Sekian dulu pembahasan kali ini. Untuk pembahasan mengenai al-muta'addi ila aktsara min maf'ulin wahidin, insyaallah akan dilanjutkan pada video berikutnya. Seperti biasa, tidak bosan-bosan kami menyampaikan jika terdapat pembacaan atau keterangan yang kurang benar, dimohon dengan sangat untuk membenarkannya. Selain itu, kritik dan saran dari panjenengan semua juga sangat diharapkan. Yang terakhir, semoga kajian ini benar-benar bersamaan dengan ridhonya Allah dan semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-muta'addi ila aktsara min maf'ulin wahidin wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.